Siap. Nah, mungkin kita bisa berlanjut ke beasiswa nih tadi. Tadi kan Mas Yuli udah cerita yang mengenai jalur mandiri ya, semuanya kalau apply mandiri tanpa beasiswa. Ini karena Mas Yuli nih award di DAAD, jadi mau nanya-nanya nih soal beasiswa DAAD. Jadi Mas Yuli dapat beasiswanya tahun berapa, Mas? 2018, apply-nya 2017, tapi masuk Jermannya itu 2018. Tapi untuk program 2018 sampai 2020. Jadi ini masa-masa terakhir dapat beasiswa di Jerman. Oh, 2 tahun ya? Kalau DAD 2 tahun? Saya jatuhnya 2,5 tahun karena harus kursus bahasa dulu di sini. I see. Oh, oke. Nah, kita mau nanya-nanya soal ini nih. Biasanya kan kalau karena kita mau kupas secara tuntas, mungkin dari awal ya, pas awalnya itu biasanya ya, kalau beasiswa kan ADM, interview. Kalau DAD gimana? Oke, mungkin step pertama saya jelasin yang DAD dulu ya, program DAD ini apa aja. Ya, jadi seperti disebutin di awal video tadi itu, DAD ini adalah German Acting Service atau Deutsche Akademische Austauschdienst bahasa Jermannya. Ini adalah satu program yang diadakan pemerintah Jerman untuk teman-teman di luar Jerman yang mau kuliah di Jerman. Ada beberapa programnya nih kalau untuk DAD. Jadi ya sayangnya DAD sampai sekarang belum ada program beasiswa S1-nya. Jadi teman-teman di Indonesia yang mau kuliah S1 di Jerman dengan beasiswa ini mah agak susah karena kayaknya belum ada beasiswanya karena mungkin ya tadi di Jerman ini udah lumayan dimurahkan ya, jadi jatuhnya biayanya lebih murah dibandingkan negara lain. Mungkin salah satu faktornya itu kenapa belum ada beasiswa S1. Nah kalau untuk S2 ini banyak banget programnya. Salah satunya mungkin EPOS, itu yang saya dapetin sekarang ini, saya beasiswa EPOS. Apa itu EPOS? Jadi EPOS ini adalah salah satu program beasiswa DAD yang mensyaratkan awardee-nya ini punya pengalaman kerja minimal 2 tahun. Itu pertama ya. Terus juga dalam 2 tahun ini teman-teman nggak boleh berganti-ganti perusahaannya. Jadi yang harus yang punya pengalaman kerja 2 tahun di salah satu instansi. Jadi nggak boleh 2 tahun ini ganti-ganti perusahaan. Punya pengalaman kerja 2 tahun. Nggak boleh gitu. Jadi harus stay di situ tuh 2 tahun di perusahaan itu baru bisa apply. Minimal 2 tahun. Mungkin kalau batasan ini banyak banget pertanyaan, ada nggak sih batasan umur beasiswa DAD? Nah, saya belum paham karena di syaratnya itu nggak ada mencantumkan batas usia, tapi sepengalaman saya di kelas yang saya belajar di Jerman ini ada usia lebih dari 35 tahun tuh masih ada. Otomatis teman-teman yang mungkin usia 35 tahun, 34 atau 36 mungkin masih bisa diterima. Karena di salah satu brosurnya itu kemarin tuh saya nggak ngeliat batas usia. Nggak tahu kenapa ya. Atau saya kurang jeli, saya nggak paham kalau itu. Terus program EPOS ini ada list kampus yang dituju. Jadi teman-teman nggak bisa sembarangan jurusan ini apply terus kira-kira dapat beasiswa atau enggak. Nah itu jadi DAD yang program EPOS ini udah ada pamfletnya gitu. Jadi udah ada daftar universitas dan jurusan yang teman-teman harus tuju. Kalau bisa, nah ini EPOS ini kalau bisa teman-teman yang udah kerja ini ngambil S2-nya ini sesuai dengan background kerjanya. Kalau saya jatuhnya nih, saya kasusnya S1 ini saya agak murtad juga nih, S1 sama S2 ini nggak linear. Jadi S1 saya ini kan S1 saya jurusan manajemen administrasi bisnis. Sementara saya S2-nya ngambil pendidikan. Itu kan ya sebenarnya nggak match juga, maksudnya nggak link and match kalau sekarang bahasa vokasi. Jadi kalau untuk yang S1 saya administrasi bisnis, tapi mungkin karena saya kerja di bidang pendidikan, salah satu instansi pemerintah, ya sebut saja Kementerian Pendidikan, saya dulu kerja di Kementerian Pendidikan, terus saya ngambil pendidikan vokasi di Jerman. Itu mungkin match-nya itu di situ, karena saya kerja di bidang pendidikan, saya S2-nya bidang pendidikan. Mungkin salah satu yang kenapa faktor saya diterima, mungkin salah satunya itu, karena saya linear, itu syarat kedua mungkin dari administrasi. Jadi harus linear program S2 yang akan diambil dengan background kerjanya. Itu banyak banget ditanyakan teman-teman. Terus kalau apa lagi ini? Kuliahnya. Jadi kalau kuliahnya itu ada yang bahasa Jerman, ada yang bahasa Inggris. DAD ini kalau untuk Indonesia yang diterima tahun kemarin ya. Jadi kemarin ada award juga dari Indonesia yang selain vokasi itu ada namanya hydroscience. Jadi
hidrosains itu apa ya, kayak ilmu apa ya, pengelolaan air kali ya kalau untuk bahasa Indonesianya kali ya. Itu jadi yang pengelolaan hidrosains ini kuliahnya pakai bahasa Inggris. Jadi nanti teman-teman kalau mau apply beasiswa yang EPOS ini, nanti mungkin saya bisa share ke Intan infonya. Jadi ada pamflet brosurnya di situ, ada universitas dan jurusannya yang bisa dituju. Nanti bisa dipertimbangkan kira-kira teman-teman cocoknya atau akan ngambil jurusan apa, nanti bisa lihat di situ. Yang kayak sekarang lagi proses pembukaan ya program yang EPOS ya. Ya lagi pembukaan, nanti mungkin bisa lihat di situ apa saja syaratnya yang lebih lengkap. Terus kalau untuk kuliahnya saya pakai bahasa Jerman di sini. Nah itu tantangannya saya sedih banget karena saya benar-benar nggak punya bahasa Jerman. Dan ini tantangan tersendiri bagi saya sih, kenapa saya nekat ngambil kuliah bahasa Jerman padahal saya borok-borok ya punya bahasa Jerman juga kagak dulu ya. Sebelum berangkat ada ambil kursus Mas? Ya sebenarnya oke. Jadi syaratnya kan untuk yang bahasa Jerman ini minimal B1 normalnya ya. Jadi sebenarnya salah satu dokumen persyaratannya ini selain, jadi ada beberapa dokumen saya sebutin satu persatu aja ya. Ada namanya kurikulum vitae, yaitu wajib lah kalau untuk beasiswa. Terus ada surat rekomendasi dari S1 dulu dari dosen atau profesor S1. Terus rekomendasi perusahaan itu kalau teman-teman yang udah karena wajib bekerja otomatis minta surat keterangan aktif dari kantor, rekomendasi atasan, pimpinan, terus surat keterangan kembali bekerja itu tapi option ya, boleh dibuat atau enggak kalau untuk yang surat kembali bekerja. Terus punya sertifikat bahasa. Ini kalau teman-teman yang kuliahnya pakai bahasa Inggris otomatis pakai IELTS atau TOEFL TBI, IBT, TBI lagi nama tempat les. IBT, TOEFL IBT. Kalau syaratnya IELTS mungkin 6,5 itu udah standar apply ke universitas di luar negeri atau 7 ya. Beda-beda. Nah, itu nanti bisa lihat di syarat kampusnya masing-masing berapa skor yang harus teman-teman punya. Kalau IBT saya kurang paham, mungkin 90-an ke atas kali ya rata-rata. Kalau untuk IBT mungkin itu syarat bahasa. Kalau bahasa Jerman, nah ini teman-teman yang kuliahnya pakai bahasa Jerman ini, kalau untuk syarat administrasinya itu minimal punya level B1, B1. Kalau saya dulu emang saya sama sekali nggak punya skill bahasa Jerman, otomatis saya harus ngambil les personal. Jadi saya kemarin ya kerja sambil les nyiapin bahasa Jerman, itu tantangan banget. Stres kerja, stres belajar bahasa Jerman lagi. Bahasa Jerman kan susah banget ya. Gila nggak? Jadi saya gimana? Kalau saya dulu pakai level A2, jadi kayak saya dimudahkan. Jadi kayak dikasih diturunin levelnya karena saya nggak punya basic bahasa Jerman. Jadi dari kampus saya diturunin levelnya sampai A2. Jadi kan turunan dari B1 tuh A2. Jadi saya turun satu step ya karena saya nggak punya skill bahasa Jerman. Jadi itu saya nekat kemarin tuh les 3 bulan langsung ngambil A2. Itu gila sih. Jadi kan standarnya itu kalau A1 itu 3 bulan, A2 3 bulan, totally aturan 6 bulan kalau mau ambil A2. Tapi saya langsung karena saya nekat ngejar tahun 2017 kemarin tuh buat daftar di HD. Jadi 3 bulan tuh ngejar dapat A2. Langsung tes di Gute, sertifikatnya baru dikirim. Jadi tadi dari dokumen yang pertama disebut, terus sertifikat bahasa, terus apa lagi ya? Kalau ya itu motivation letter ini. Jadi beasiswa tuh kayaknya paling penting tuh motivation letter. Jadi kalau saya mungkin kemarin nggak ada essay. Jadi kalau pertanyaan ada essay, saya mungkin company ke motivation letter karena saya di HD kemarin tuh pakai motivation letter. Jadi nggak ada essay. Kalau motivation letter nih adalah faktor terpenting dalam beasiswa sih. Yang kayak poin besar itu di motivation letter. Mungkin kalau LPDP saya kurang paham. Saya kan dulu nggak daftar LPDP. Iya, kalau LPDP memang ada essay-nya. Ya, ada tes 3 on the spot ya, kalau nggak salah. Ada essay on the spot, sama ada yang kita prepare juga satu. Nah itu, kalau untuk DAD, kalau jurusan EPOS, di syaratnya itu motivation letter. Tapi ada beberapa jurusan yang berbau teknik, mungkin wajib ada proposal research-nya. Itu mungkin karena saya jurusan sosial, jadi nggak ada proposal research. Jadi yang dipakai itu motivation letter. Tapi teman-teman saya yang teknik, mereka harus ada proposal research-nya. Jadi wajib melampirkan proposal research untuk disubmit ke universitas. Itu salah satu syarat administrasi yang buat apply di EPOS ya. Terus apa lagi ya kalau untuk motivation letter apa lagi? Kalau teman-teman yang ada yang pengen tahu gimana cara nulis motivation letter, kalian bisa scroll ke video Kupas Tuntas sebelumnya.
Aku udah bahas tuh secara tuntas gimana cara menulis motivation letter. Jadi kalian bisa nonton itu juga. Benar banget. Karena ada juga nggak ada pertanyaan berarti ya, bukan essay ya? Ya nggak ada. Jadi itu. Tapi kalau untuk yang essay atau proposal riset mungkin lagi-lagi tergantung syarat atau requirement universitas. Jadi DAD atau universitas ini mensyaratkan beda-beda setiap jurusannya. Ada yang mewajibkan proposal riset atau essay, ada yang enggak. Mungkin karena saya jatuhnya lagi enggak, kemarin syaratnya enggak ada essay atau proposal riset, jadi cuman menuliskan motivation letter aja. Berarti kembali lagi ke syarat-syaratnya, nanti dilihat lagi secara teliti ya yang diminta. Oke, berarti sudah ada dokumen itu, ada lagi Mas dokumen yang lain? Oke. Kalau dokumen kayak itu sih yang terpenting, ya Lebenslauf atau curriculum vitae tadi yang sebutin, ada rekomendasi dari universitas atau perusahaan, terus ada motivation letter, ada sertifikat bahasa, apa lagi ya waktu itu ya, saya lupa sih, 2017 lupa banget. Kayak itu deh, itu yang terpenting sih. Terus itu. Masukin itu seleksi administrasi ya? Itu administrasi, jadi kan ngirimnya online atau offline, tapi itu tergantung universitasnya, dia harus online atau offline. Kalau kasus saya offline, itu dikirim dari Indonesia, dari Jakarta ke Jermannya langsung. Itu untuk proses administrasinya. Nah itu abis itu kita harus digantungkan atau di PHP atau enggak ya, karena kita nunggunya 3 bulan itu lumayan lama banget. 3 bulan, jadi kan deadline kemarin tuh saya 2017 tuh September, 30 September tuh batas terakhir dokumen sampai di Jerman. Otomatis kita harus spare waktu kapan kita harus ngirim sehingga nyampe di Jerman itu tepat waktu. Itu administrasinya. Nah dari September, Oktober, November, Desember, lumayan kan 3 bulan. Jadi kita harus menunggu waktu 3 bulan tuh kira-kira diterima atau enggak. Nah, kasus saya waktu itu pertengahan Desember baru dapat notif lolos seleksi administrasi. Nah, habis administrasinya ada selang beberapa waktu untuk proses interview. Nah, ini penting banget interview. Jadi, kalau saya dulu ngambil cuti sehari kerja buat nyiapin interview doang. Itu deg-degan karena saya by telepon ya, langsung ditelepon dari Jerman. Telepon atau Skype? Telepon? Enggak, ditelepon. Jadi ditelepon langsung dari sekretaris kampus yang sekarang jadi ya yang ngurus-ngurus supervisor saya di kampus itu nelpon, terus dalam waktu 10 atau 20 menit saya lupa, itu pertanyaan interview. Kayaknya kalau interview session itu hampir sama kayak beasiswa lain kali ya. Kenapa kamu harus ini pertanyaan-pertanyaan yang sering dikeluarkan, apalagi yang pengalaman saya yang ditanyakan itu, kenapa kamu ngambil jurusan ini gitu kan, kenapa kamu ngambil jurusan yang S2 kamu ambil, terus kenapa kamu milih Jerman, terus juga gimana cara kamu menghadapi perbedaan musim itulah antara Indonesia dan Jerman, apalagi Eropa ya, khususnya yang punya 4 musim. Terus juga apalagi ya, apa yang kamu inginkan ketika kamu belajar di Jerman, apakah kamu ingin mengimplementasikan ilmu yang didapat di Jerman terus di negara kita tinggal. Itu pertanyaan-pertanyaan itu kayaknya emang hampir sama sih, kayak mungkin dia LPDP sama nggak? Saya nggak paham. Iya, hampir sama seperti itu. Iya, itu hampir sama seperti itulah kalau untuk interview DAD. Terus setelah interview nanti dikasih waktu 4 hari atau berapa itu pengumumannya. Jadi seleksi DAD ini nggak terlalu panjang seperti LPDP mungkin. LPDP mungkin panjang banget, ada FGD, ada apalagi tuh ya, lupa saya kalau LPDP. Mungkin kalau DAD cuman administrasi, dokumen selection, terus juga ada namanya interview prosesnya. Habis interview baru langsung diterima atau enggak. Itu jadi singkat sih seleksinya, tapi waktunya itu panjang. Antara interview ke pengumuman? 4 hari, saya selisihnya 4 hari doang Ki. Jadi pertengahan Desember tuh saya ingat banget waktu dinas di Malang, dapat info 4 hari itu langsung terima, dapat surat letter of acceptance gitu kan. Nah, habis diterima sudah shortlisted itu more or less sudah ini ya Mas, maksudnya kayak kalau cuma 4 hari berarti kan kandidat yang shortlisted kandidatnya berarti kan nggak terlalu ramai. Nggak banyak. Jadi kayak udah dipatenin kali ya, udah dipakemin yang interview ini berapa orang. Jadi mungkin yang nggak banyak pasti karena udah di dokumen analisis, mungkin karena waktunya 3 bulan, jadi di situ kali proses penyaringannya mungkin di situ. Habis interview ini
Tapi kita sebenarnya dari interview ini harus ikut namanya les bahasa Jerman dulu online. Jadi dari Januari saya sampai Maret itu harus ikut online course bahasa Jerman. Tergantung level yang kita punya. Jadi ada namanya placement test dulu. Level kita di level berapa bahasa Jermannya. Nanti baru kita diterima kita masuk ke Jermannya. Jadi setelah kursus online ini selesai, teman-teman akan diberangkatkan ke Jerman. Jadi kalau saya kasusnya karena harus wajib 6 bulan kursus bahasa Jerman yang di Jerman. Jadi saya resign kerja itu bulan Februari akhir, terus tanggal 31 Maret, 1 bulan setelah saya resign tuh saya berangkat ke Jerman. Jadi tanggal 31 Maret itu saya berangkat ke Jerman, 1 April udah di Jerman, dan tanggal 3-nya itu udah mulai kursus bahasa Jermannya di Berlin. Saya jadi dulu penempatannya di Berlin dulu. Jadi selama 6 bulan saya tinggal di Berlin, kursus bahasa. Nah di Jerman nih saya downgrade lagi, jadi placement test lagi. Dan level saya turun drastis, jadi dari level A2 di Indonesia, saya A1 lagi. Jadi saya ngulang dari bawah lagi. Itu lumayan panjang sih dari A1. Jadi dalam 6 bulan ini saya harus ngejar level C1. Karena untuk kuliah di Jerman ini ya minimal punya level sertifikat C1, dan C1 ini yang C1 Hochschule. Jadi kan level bahasa Jerman ada 2 jenis yang C1. Ada level C1, TELC C1, ada TELC C1 Hochschule. Hochschule ini kan artinya sekolah tinggi, universitas. Jadi yang level yang khusus perguruan tinggi. Kursus itu dari 6 bulan. Dibayar ya, Mas? Kursus ya, semuanya dibayarin. Jadi di ADT enaknya kita semuanya itu hampir semuanya di cover sih. Jadi kayak tiket pesawat, semua penerbangan tuh dibiayain, terus les bahasa Jerman juga dibiayain, nanti dapat uang buku selama setahun sekali, terus ada ya uang per bulan udah pasti dapat lah kalau itu. Pengen nanya tuh, teman-teman pengen tahu tuh, kalau per bulan dapat dari DAAD. Kalau untuk yang S2 kan S2 S3 beda nih. Kalau S2 saya dapatnya 850 euro per bulan. Tapi kan itu yang kuliah, jadi kalau pas sprachkurs atau kursus bahasa kemarin itu dapatnya 410. Karena kita udah include asrama, jadi biaya Wohnheim atau biaya Wohnung kemarin tuh udah dibiayain sama DAD. Jadi kita cuma dapat uang living cost buat makan dan buat main-main lah, intinya 410 itu per bulan. Karena kita udah nggak mikirin biaya apartemen lagi, karena udah di cover sama DAD-nya. Berarti cukup lah ya Mas, karena tadi pembahasan pas living cost juga sekitaran 250-an ya per bulan ya? Ya itu asrama, ya cukup banget. 410 tuh menurut saya bisa nabung kok buat yang udah di cover, karena kita udah nggak kalau URDB sini udah nggak mikirin biaya kesehatan, karena asuransi kita udah di cover sama beasiswa kan. Jadi tinggal kita ini PR-nya adalah belajar dengan benar dan berbakti kepada universitas. Saya ngecas dulu ntar ya. Ini ngambil kabel. Oke, lanjut. Oke, ya berarti yang ditanggung itu semuanya ya, sampai visa, tiket pesawat, stipend, kursus tadi ya? Iya. Ini dapat ya? Ya, jadi yang di cover tuh banyak sih, itu buat travel cost-nya, buat perjalanan, terus juga uang sprachkurs, kursus bahasa, uang kuliah, nanti juga ada uang asuransi kesehatan, itu semuanya udah di cover. Jadi kita udah dalam sebulan ini dapat sekian nih. Kalau pas kuliah sekarang tinggal mikirin biaya apartemen dari 850 itu kan kita dikirim per bulan 8,5. 8,5 ini nih tinggal kita nyari apartemen yang murah atau yang mahal, itu tergantung kamu mau yang elit atau yang biasa aja. Itu gimana kita lah mensiasatin lah supaya bisa nabung, otomatis nyari yang low budget lah, ini yang murah. Kalau semester tiketnya udah dibayar langsung sama DAAD-nya? Enggak, itu uang kita juga. Jadi makanya kita harus pinter-pinter nabung sih di sini kan. Ini kita belajar pendewasaan kalau tinggal di luar negeri kan pasti ya. Belajar gimana manage keuangan, terus dalam supaya bisa nabung. Intinya semester tiket juga kita harus pikirin, karena 6 bulan sekali kita harus nge-save uang berapa itu per bulan buat bayar. Mungkin Mas terakhir sebelum ini soal interview tadi akunya masih tertarik. Soalnya di interviewnya pakai telepon kan, jadi kan kita nggak bisa lihat langsung. Biasanya nih Kak deg-degan gitu, langsung face to face sama interviewer. Jadi tuh gimana sih
pengalaman Mas waktu interview via telepon? Kalau pas interview kan pakai 2 bahasa nih, karena bahasa Inggris, bahasa Jerman. Otomatis bahasa Jermannya pasti dites kan ya. Gimana percakapan. Jadi kalau saya kemarin pakai bahasa Inggris dan bahasa Jerman, 2 bahasa. Jadi karena pakai telepon, mungkin nervousnya agak sedikit beda ketika kita face to face ya. Kalau telepon ya menurut saya karena kalau orang yang biasa presentasi mungkin lebih enjoy dikit, bisa mengatur emosi. Dan pertanyaan itu tadi, kalau untuk pertanyaan udah saya sebutin tadi di atas, tapi kalau untuk gimana cara interviewnya itu lebih enak aja karena pakai telepon, terus kita bisa ngatur emosi, terus pertanyaannya pakai bahasa Jerman, bahasa Inggris. Mungkin itu sih. Gimana, ada pertanyaan? Ada tips juga, Mas. Mungkin Mas ada tipsnya ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan. Karena itu satu via telepon, kedua juga pakai 2 bahasa itu kan? Ya. Oke. Tipsnya kita pertama sih pasti searching dulu nih dari pengalaman senior atau yang nulis di blog. Kalau saya kemarin memang rajin banget. Nggak salah tuh, rajin juga sih. Maksudnya nyari informasi di website atau di Google yang udah pernah dapat beasiswa DAD sebelumnya. Jadi pasti banyak yang share nih cerita pengalaman interview itu, yang ditanyakan tuh apa aja. Misalkan dari situ dulu sih. Jadi gali informasi sebanyak-banyaknya dulu. Pertanyaan apa sih yang bakal keluar? Sehingga saya ngambil cuti sehari kerja ini buat nyiapin interview itu. Jadi saya tuh memperkirakan pertanyaan yang bakal keluar tuh apa aja. Dari sisi mencari informasi di Google, saya rangkum, terus saya pelajarin di situ sih. Jadi udah ada gambaran pasti yang ditanyakan ini itu. Otomatis ketika ditanya kita udah siap gitu. Itu mungkin tips dari saya, karena saya juga kemarin ngalamin itu sih. Jadi nyari informasi sebanyak-banyaknya, nanya ke senior, bahkan nanya ke profesor. Saya kan di kantor ada satu ya konsultan yang profesor, jadi saya belajar dari beliau juga sih gimana cara menghadapi interview. Terus karena by telepon itu mungkin lebih enaknya kita agak sedikit nggak canggung, karena nggak deg-degan ketemu orangnya, nggak bisa ngeliat mukanya, jadi mereka nggak tahu ekspresi kita kan, jadi bawa suasana senyaman mungkin sih. Karena kalau kita bawanya deg-degan, jawabnya juga pasti kelabakan sih. Jadi kayak kata-katanya terpatah-patah atau gak jelas. Itu mungkin sering karena orang sering nervous dari sisi itu sih. Terus kalau apa lagi ya, kalau untuk cara nanggepin mungkin itu sih dari saya sih. Kalau dari sesi interview. Ada pengalaman ini nggak lucu atau unik? Soalnya pernah ngobrol sama temen di episode yang beasiswa pemerintah New Zealand. Jadi pas dia interview dia salah ngomong gitu. Ditanyain are you alone? Dijawab yes I'm lonely gitu. Karena lagi nervous. Itu kan kadang-kadang gitu ya, nervous itu. Mungkin Mas ada pengalaman ya, mungkin karena pakai bahasa Jerman ya. Jadi ada sesi kan ada part bahasa Inggris, ada part bahasa Jerman ya. Mungkin dari bahasa Jerman ya saya agak sedikit susah nangkep ya, karena kita kan itu bahasa apa ya? Saya dulu sebutnya makhluk gaib karena bahasanya asing banget kan ya, maksudnya susah banget ditangkap karena saya baru level bahasa Jermannya baru level A2, itu pun masih jelek nilainya ketika langsung di telepon on native. Jadi waduh ini agak susah banget nih, jadi saya minta tolong berulang-ulang sih. Jadi karena saya nggak paham, karena secara telepon kan ya ini PR-nya kalau pakai sosial media atau pakai telepon ini kan kita harus dengar suaranya itu jelas banget ya. Kalau nggak jelas, mungkin kalau bahasa Inggris bisa mahamin, tapi kalau bahasa Jerman karena dari pronunciasinya beda banget sama bahasa Inggris, jadi saya minta diulang terus sih, jadi supaya kelar gitu pertanyaannya itu apa, supaya nggak salah jawab juga. Yang ditanyain dalam bahasa Jerman? Kenapa? Pertanyaan apa-apa aja yang ditanyain dalam bahasa... ya, itu tadi yang kenapa kamu sih, jadi gimana cara menghadapi perbedaan musim gitu kan antara negara tropis dan juga negara yang punya 4 musim. Itu salah satu pertanyaan pakai bahasa Jerman. Terus gimana kabar orang tua, gimana kamu tinggal, dia kan tahu Indonesia sedikit, jadi kamu tinggal di Jakarta atau kamu tinggal di mana gitu kan. Jadi kamu tinggal sama siapa, mungkin hampir sama sih, yang mungkin are you alone atau apa itu kan. Mungkin pertanyaan ke arah sana sih, kamu tinggal di Jakarta sendiri atau sama orang tua, mungkin maksudnya ke arah sana gitu kan. Bukan masalah status tinggal atau udah punya pasangan gitu. Itu mungkin sih.
Oke, berarti yang mungkin yang bisa aku simpulin dari percakapan soal DAAD tadi, karena proses seleksinya seleksi administrasinya yang 3 bulan ya, panjang, berarti teman-teman di luar sana yang mau apply DAAD itu harus kuat banget dokumen-dokumen untuk seleksi administrasi ya. Nah. Karena yang shortlisted itu pasti ya sudah kemungkinan besar lulus ya, karena udah sedikit kandidatnya ya. Bener-bener banget. Dan pentingnya itu lagi kalau apply DADD nomor satunya mungkin motivation letter tadi itu, karena pernah dari DADD itu datang ke Sprachkurs tempat saya itu waktu di Berlin. Jadi yang dinilai paling utama itu adalah di motivation letter. Mungkin nanti bisa belajar di videonya Intan yang udah pernah nulis motivation letter dari situ. Nanti bisa lihat gimana step by step dalam menulis motivation letter yang benar. Tapi itu DAD itu salah satu yang poin penting itu di motivation letter. Itu hampir sama semua beasiswa sih. Jadi untuk teman-teman yang S1 sekarang, kalau mau apply S2, either di Jerman atau negara lain, siapin pasti bahasanya, terus juga cara penulisan motivation letter yang benar. Ya, benar. Tapi itu dari ini mau lanjut nggak? Jadi itu jadi ada banyak yang jenis beasiswa itu kan tadi yang EPOS. Jadi ada khusus beasiswa S2 yang fresh graduates. Jadi ada juga. Beda ya? Oke. Jadi banyak. jadi banyak banget program DAD ini. Tadi kan saya baru jelasin yang EPOS dari pengalaman pribadi saya. Tapi ada teman-teman nih, bagi teman-teman yang mau S2 tanpa pengalaman kerja dari lulus S1 khusus untuk jurusan Public Policy, ada beasiswa Helmut-Schmidt atau PPGG, Public Policy Good Governance. Kalau nggak salah itu kepanjangannya. Jadi jurusan ini adalah jurusan tentang kebijakan publik. Jadi untuk teman-teman yang S1-nya FISIPOL atau HI Hubungan Internasional ataupun yang berhubungan dengan public policy, bisa apply beasiswa ini yang lagi buka sekarang kayaknya. Karena lagi buka beasiswa ini juga. Jadi beasiswa ini rata-rata pakai bahasa Inggris. Jadi teman saya yang angkatan saya kemarin nih jurusan ini, mereka kuliahnya pakai bahasa Inggris, kuliahnya setahun. Ada 1 tahun program di Potsdam University di Berlin. Itu teman-teman bisa apply beasiswa ini kalau untuk yang mau lanjut ke kuliah kebijakan. Itu syaratnya nggak harus ada pengalaman kerja, tapi lebih bagus juga punya pengalaman kerja. Mungkin salah satu nilai tambah kalau untuk teman yang punya pengalaman kerja. Tapi itu mensyaratkan juga untuk teman-teman yang fresh graduate. Itu bisa banget buat apply. Seleksinya sama Mas, proses seleksinya? Seleksinya hampir sama sih. Kalau untuk rata-rata dia itu hampir semuanya sama requirements-nya. Kalau untuk, ya mungkin bedanya rata-rata kalau untuk public policy pakai bahasa Inggris, jadi tidak mensyaratkan level bahasa Jermannya. Oke. Berarti nggak cuman yang punya pengalaman kerja, yang fresh graduate juga bisa apply, cuman jurusannya tertentu ya? Ya, tertentu. Benar sekali. Berarti yang EPOS juga tertentu juga ya, kayak Mas bilang tadi? Tertentu, tapi kan bermacam-macam jurusan. Tapi udah paten ada di daftar di DAD yang bisa di-apply. Tapi jurusannya nggak public policy doang. Jadi ada jurusan MBA, yang energi, teknik, ataupun vokasi seperti saya, itu banyak. Tapi ada daftarnya gitu. Kalau teman-teman Indonesia, ramai nggak Mas yang lulus DAD? Nah beda, jadi saya nggak bisa nyebutin kuota sih, karena saya juga minta informasi kuota nggak pernah dikasih tahu sama DAD Indonesia. Jadi kalau angkatan saya kebetulan yang keterima cuma 1, bukan sombong sih, cuma 1. Ya jadi tahun kemarin 2019 yang keterima 2 orang, itu ada di jurusan Hydroscience dua-duanya. Mungkin, nah ini saya nggak tahu sih apakah beda setiap tahun kuota yang diterima ini. Mungkin kalau saya angkatan 2017 yang keterima jurusan vokasi, yang Hydroscience nggak ada. Tapi yang 2018 kemarin, vokasi nggak ada, Hydroscience dua-duanya yang keterima. Saya nggak ngerti tuh. Itu mungkin peraturan DAD sendiri terkait kuota. Tapi yang tahun 2019 kemarin, jurusan vokasi dua-duanya yang keterima. Hydroscience saya nggak ngerti. Nah, nggak ngerti nih, saya kalau informasi kuota dan jumlah yang diterima, belum ada informasi. Jadi sangat kompetitif ya? Benar. Karena ada kuotanya, mungkin setiap negara ada kuotanya, either 1 atau 2 orang. Ini, kan ini global ya Mas ya? Maksudnya, itu kita competing with others from different countries atau cuman sesama Indonesia aja? Itu kayaknya seluruh negara sih. Jadi kita nggak cuma negara kita, kalau emang negara kita nggak qualified buat diterima, kayaknya nggak mungkin sih. Karena
pasti dibandingkan juga sama negara lain. Mungkin negara lain ada peluang lebih baik, mungkin yang diterima negara lain. Itu mungkin kita harus compete sama negara lain juga sih. Ya, tapi teman-teman di luar sana jangan jatuh semangat ya. Wah, nggak mungkin sih. Semangat gitu. Penting sih, jadi kita jangan pernah merasa nggak percaya diri atau nggak pernah punya kita merasa kalah dengan lain kalau kita emang layak dan kita, misalkan kayak contoh saya nggak punya background bahasa Jerman dan sama sekali nggak linear S1 S2, tapi jangan pernah merasa putus asa kalau kita nggak bakal bisa kuliah di luar negeri. Apalagi teman-teman yang ya saya juga basic bahasa Inggris aja jelek, maksudnya dibandingkan bahasa Jerman. Tapi kalau teman-teman masih punya kemauan buat kuliah di luar negeri, dan percaya deh pasti ada jalan menuju Jerman. Yang penting kemauan dan semangat ya Mas ya. Ada banyak. Benar banget. Dan banyak beasiswa juga yang available. Jadi kalau scholarship hunters itu pasti harusnya kalau memang benar-benar hunters nih ya, itu semua kesempatan yang ada tuh di-apply gitu. Nanti do our best and let Allah do the rest ya kan. Correct. Yeah. Ada lagi Mas soal DAD yang mungkin perlu. Nah itu yang post Helmut Schmidt, terus ada yang research doctoral program sih, itu kan untuk yang S3. Kalau yang S3 itu kayak hampir sama tadi, DAD juga punya pembukaan program yang untuk doctoral program. Itu teman-teman harus buat profile research-nya, terus nanti disubmit di universitasnya, terima atau enggak. Itu ada juga program. Jadi dalam setahun ini DAD selalu buka peluang program yang EPOS, Helmut Schmidt, terus research doctoral program juga. Itu ada 3 program yang setiap tahun buka. Stipendnya beda nggak sih Mas dari yang beda-beda program ini atau sama? Kayaknya sama sih. Mungkin timing atau gimana? Stipendnya 800 berapa tadi? 45 ya? Living allowance ya? Oh, living allowance sih beda-beda. Kalau untuk dokter pasti lebih tinggi. Jadi kalau teman saya ada yang S3 ini dapatnya 1.150, kayak lebih gede DAD, lebih LPDP sih. LPDP kayak lebih gede banget. Nggak tahu tuh di Jerman berapa LPDP. Gede banget. Untuk S2 ya lebih dari 1.000. Oh iya. Iya. Biar bisa LPDP gila sih, gede banget. Ya itu ada rezeki masing-masing lah itu mah. Iya, rezeki masing-masing, benar. Oke, berarti itu ya skemanya 3 tadi ya, doktoral, riset, yang untuk fresh graduate, yang untuk public policy good governance, sama EPOS ya? Benar sekali. Oke, ya makasih banyak Mas Yuli informasinya. Sangat bermanfaat buat teman-teman di luar sana yang pengen kuliah ke Jerman, pengen apply beasiswa. Karena kan banyak yang taunya kalau beasiswa tuh LPDP kan, Erasmus gitu. Ya ada nanti gimana? Ya nanti ada informasi. Jadi kan ini saya bisa share juga terkait program Ausbildung. Itu nanti yang saya ceritain di awal tadi. Selain program kuliah di Jerman, ada banyak program yang banyak banget menarik perhatian orang Indo, itu yang au pair, Ausbildung sama FSJ. Mungkin di next time kita bisa kolaborasi lagi buat sharing informasi ini. Boleh banget. Itu kayak ini ya, kerja gitu kan? Ya, sekolah vokasi, sekolah kejuruan di Jerman sebetulnya. Boleh, itu nanti kita collab di next episode. Thank you ya Mas atas waktunya, udah sharing. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Nanti kita akan coba bantu jawab ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, dan juga bisa lihat di description box, nanti aku bakal taruh link-link dari yang tadi Mas Yuli kasih tahu untuk teman-teman cek di dalam lagi mengenai kuliah dan beasiswa ke Jerman. Dan jangan lupa juga subscribe. Jangan lupa subscribe dan share. Ya. Oke, makasih banyak Mas Yuli. Sama-sama Intan. Thanks guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.